Halo adik-adik sekolah minggu AKBP Sutoyo. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersikap untuk berdoa ya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Baiklah, tentunya adik-adik sudah siap. Pak Pendeta akan membacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu ini. Terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Pak Pendeta bacakan dan adik-adik sekolah minggu silakan mengikutinya dari rumahnya masing-masing. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah adik-adik sekolah minggu pembacaan firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Adik-adik sekolah minggu, Pak Pendeta mau bertanya ini. Ini yang Pak Pendeta pegang, apa namanya? Kuping kan? Iya, kuping. Kuping kita ada berapa? 1 atau 2? 2. Fungsi atau kegunaan telinga itu untuk apa? Tentunya sebagaimana kita tahu, untuk mendengarkan bunyi dari suatu benda, dan juga untuk mendengar suara yang bisa berisi kata-kata dari seseorang. Ayat Alkitab ini tadi kalau kita perhatikan dimulai dengan kata apa? Dengarkanlah. Dimulai dengan kata dengarkanlah. Hai anak-anak, pertanyaannya apa yang mau kita dengar? Apa yang mau didengar? Dikatakan tadi yang mau kita dengar adalah didikan seorang ayah. Didikan itu bisa berisi nasihat, bisa berisi teguran, bisa berisi pengajaran, bisa berisi peringatan, dan yang lainnya juga. Dikatakan tadi yang pertama, didikan seorang ayah itu untuk apa? Untuk didengarkan dan diperhatikan. Siapa di sini yang mau mendengarkan dan memperhatikan nasihat dan ajaran orang tuanya? Tentunya Pak Pendeta berharap semua anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang mau mendengarkan perintah dan nasihat orang tuanya. Kenapa kita harus mendengarkan dan memperhatikan nasihat dan ajaran orang tua kita? Ajaran dan nasihat bapak dan mama. Dikatakan tadi di ayat 1 supaya kita beroleh pengertian.
supaya kita mengerti. Kalau dikatakan supaya kita mengerti, artinya apa? Agar kita sadar bahwa nasihat dan ajaran orang tua kita itu diberikan kepada kita untuk kebaikan kita, untuk cita-citamu, untuk masa depanmu kelak, supaya kamu memiliki masa depan yang indah dan bahagia nantinya. Apalagi harus kita sadari bahwa orang tua kita, baik ayah dan ibu, mereka memberi pengajaran dan nasihat kepada kita itu karena didorong karena bapak dan mama mengasihi dan menyayangi kita. Dan kalau kita sudah sadar dan mengerti bahwa nasihat dan ajaran itu diberikan kepada kita karena bapak dan mama kita menyayangi kita, mengasihi kita, dan untuk kebaikan kita, maka nasihat dan ajaran orang tua kita itu haruslah kita lakukan dengan sungguh-sungguh dari hati yang ikhlas. Jangan dengan terpaksa, harus dari hati yang ikhlas. Yang kedua, dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa didikan itu berisi apa? Berisi ilmu yang baik dan petunjuk yang harus kita pegang dan kita hidupi di dalam hidup kita sehari-hari. Ilmu yang baik itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang berguna bagi kita. Kamu yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu dan mengerti, serta menjadi bisa. Itu maksudnya ilmu yang baik itu. Yang tadinya anak-anak sekolah minggu mungkin tidak bisa pakai baju, belum tahu caranya karena dia masih kecil banget. Tapi karena dikasih tahu, diajari, dilatih sehingga menjadi bisa memakai bajunya sendiri. Yang tadinya tidak bisa, apa ini? Gosok gigi. Sekarang bisa gosok gigi sendiri. Yang tadinya makan harus disuapi, gitu. Sekarang sudah bisa makan sendiri, nggak perlu lagi disuapin. Yang tadinya tidak tahu huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Tidak tahu angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang sudah tahu. Yang tadinya tidak bisa apa? Menulis. Sekarang sudah bisa menulis. Yang tadinya tidak tahu membaca, jadi bisa membaca. Dan masih banyak yang lain-lainnya lagi. Yang tadinya kita tidak tahu, tidak bisa, sehingga menjadi tahu dan menjadi bisa. Lalu kalau didikan itu berisi petunjuk-petunjuk yang harus dipegang, diingat, dihidupi, atau dilakukan, apa itu maksudnya? Maksudnya, didikan, nasihat, pengajaran, perintah, teguran, peringatan, dan petunjuk-petunjuk itu terutama dari firman Tuhan, supaya itu kita ingat, kita praktekkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu kita lakukan sebagai apa? Sebagai pedoman
sebagai bimbingan, sebagai petunjuk, sebagai arahan di dalam hidup kita. Misalnya, kalau kita mau jadi anak yang baik, turuti perintah orang tuamu. Jangan lakukan apa yang dilarang orang tua. Yang dilarang orang tua, jangan lakukan. Lakukan juga apa? Firman Tuhan. Yang kedua, misalnya kalau mau jadi anak yang pintar dan berhasil, bagaimana caranya? Rajinlah belajar, rajinlah membaca, rajin bekerja menolong orang tua, dimulai dari rumah. Rajin ngapain? Berdoa. Pintar bergaul, maksudnya kita harus bisa berteman dengan baik. Jangan menyakiti hati orang lain. Tidak sombong, tapi rendah hati. Tidak mau terpengaruh kepada pergaulan yang buruk, pertemanan yang tidak baik. Dan juga kita harus berani berkata, saya tidak mau kalau untuk perbuatan yang tidak baik. Saya tidak mau kalau untuk melakukan yang jahat. Dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Karena sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, semuanya ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan oleh pertolongannya dan belas kasihannya. Sekarang sebagai penutup khotbah ini, coba tonton cerita tentang si Kaleb ini. Ayo kita tonton ya. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah. Ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana? Jadi repot kan? Tahu nggak? Kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Inilah yang Yehuwa minta dari kamu. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama Mama dan Papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yup. Met. Hey, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan.
Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Adik-adik sekolah minggu, maksud cerita si Kaleb tadi bahwa orang tua kita itu apa? Wakilnya Tuhan. Untuk mendidik, untuk mengajari. Supaya kita jadi anak yang baik dan berhasil. Anak yang mendengarkan didikan orang tuanya adalah anak yang mau taat kepada orang tuanya. Karena itu, jadilah anak yang taat. Tunjukkan di mana kita mau mendengarkan didikan dan juga ajaran serta nasihat orang tua kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Supaya kami, anak-anak sekolah minggu Kepistoyo, mau menjadi anak yang taat kepada orang tuanya, kepada Tuhan juga. Itu kami buktikan dengan mau mendengarkan didikan, ajaran, nasihat, perintah, larangan, supaya kami boleh memiliki pegangan dan petunjuk di dalam hidup ini. Apa itu nasihat, perintah, larangan, dan lain sebagainya, supaya kami perhatikan dan kami lakukan, agar kami menjadi anak-anak yang membahagiakan Tuhan dan menjadi kebanggaan orang tua kami dan juga kebanggaan gereja Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Berkatilah firman-Mu, supaya itu kami lakukan, menjadi pegangan dan petunjuk dalam hidup kami. Agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang menghormati dan patuh kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati jugalah anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Kepistoyo beserta dengan keluarga dan juga orang tuanya. Jaga dan pelihara mereka. Jauhkan mereka dari virus COVID-19. Apabila ada yang sakit, sembuhkan sakit apapun itu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu-minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih
ya Allah Bapa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Pak Pendeta mengucapkan tetap semangat, selalu bersyukur ya. Sayangi orang tua dan kasihi Tuhan kita. Tetap rajin belajar, jaga kesehatan, dan taati protokol kesehatan. Shalom.